Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ayuningrum dengan NIM 202033002 dari kelas 4A PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, maka akan berakibat pada proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Sejatinya, kita sebagai manusia telah memiliki sarana yang mencukupi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, maka peserta didik sebaiknya diajak memanfaatkan semua alat inderanya. Nah, sarana yang dimiliki seorang manusia dimaksudkan ini berupa pendengaran, penglihatan, akal, serta hati. Dengan keempat sarana ini, manusia bisa melakukan sebuah eksperimen, pengamatan, trial and error, diskusi, dan berbagai cara-cara yang lain dengan memaksimalkan keempat sarana tersebut. Guru sebaiknya berupaya menampilkan rangsangan atau stimulus yang dimana dapat diproses dengan berbagai alat indera. Nah, semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi ini, semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut dapat dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Jadi, guru ini merupakan rangsangan atau stimulus yang dapat diproses dengan berbagai alat indera, yang dimana nantinya digunakan untuk menerima dan mengolah informasi yang telah diberikan agar dapat dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Namun demikian, seperti yang kita ketahui, tidak semua indera yang telah kita miliki dapat memaksimalkan seutuhnya. Nah, ada beberapa orang mungkin tidak memiliki anugerah panca indera ini. Oleh karena itu, berbagai perangkat pendidikan dan sarana pendidikan yang modern inilah yang dapat dilakukan untuk mendukung optimalisasi pembelajaran. Media pembelajaran dapat menjadi pelengkap atau pengganti dari berbagai kekurangan panca indera. Nah, menurut Mayer dalam Wahyuni 2018, dalam teori kognitif multimedia learning, bahwasannya siswa-siswi yang belajar dengan kata-kata dan gambar-gambar bisa menghasilkan 89% lebih banyak solusi kreatif dalam tes transfer dibandingkan siswa-siswi yang belajar dengan kata-kata saja. Nah, itu merupakan suatu landasan filosofisnya. Sekarang kita masuk pada landasan psikologis, yang dimana proses belajar mengajar di sekolah seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi menjadi berat dan sulit diajarkan oleh guru, yang dimana akan sulit juga untuk dipahami siswa. Nah, dalam hal ini, peran guru sebagai pengembang ilmu sangat besar untuk menentukan dan memilih serta melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien. Untuk peserta didik bukan hanya berupa pembelajaran yang bersifat konvensional. Artinya, guru memang selalu aktif dalam memberikan suatu pembelajaran pada siswanya agar siswa tidak merasa jenuh ataupun siswa dapat menangkap secara detail atas ilmu yang diberikan oleh gurunya. Nah, menurut Burner dalam Daryanto halaman tahun 2016 ini mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau film, kemudian ke belajar dengan simbol, yaitu menggunakan kata-kata dimulai dari siswa berpartisipasi dalam pengalaman nyata, yang kemudian siswa menuju sebagai pengamat kejadian nyata tersebut.
Nah, selanjutnya dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media. Dan terakhir, itu siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol tersebut. Itu menurut Burner. Dalam menentukan jenjang konkret ke abstrak, Edgar Dale dengan Burner pada gambar di atas memiliki faktor persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nah, Dale ini lebih menekankan siswa berperan aktif sebagai pengamat atau realitas suatu kejadian peristiwa pada stimulus yang diamati. Nah, sedangkan Burner menekankan pada proses mental siswa pada saat mengamati objek. Jadi siswa ini sangat peka sekali dengan objek di sekeliling kita, dengan pengamatan, dengan pengalaman yang dimiliki oleh siswa inilah yang sangat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang menjadi latar belakang landasan psikologis dalam sumber media pembelajaran ini. Kemudian kita lanjutkan pada landasan empiris. Nah, seorang siswa yang telah melalui proses belajar idealnya ditandai oleh munculnya pengalaman-pengalaman psikologis dan pengalaman baru yang bersifat positif, yang dimana pengalaman-pengalaman ini bersifat kejiwaan terhadap pengembangan aneka ragam sifat, sikap, dan kecakapan yang konstruktif, bukan kecakapan yang destruktif. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup sangat penting. Karena dalam kejadian tersebut atau dalam kegiatan tersebut ini, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Nah, namun meskipun begitu, pentingnya alat atau media bagi tercapainya tujuan pendidikan ini masih banyak dijumpai lembaga-lembaga pendidikan yang kurang mementingkan suatu alat atau media tersebut. Terbukti banyak ditemukan kasus pendidik yang tidak mempergunakan media sesuai dengan bahan yang diajarkan. Nah, sehingga dalam pembelajaran peserta didik mengalami banyak kesulitan dalam menyerap dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Untuk itulah sangat ditekankan bahwa suatu alat atau media ini akan menunjang proses pendidikan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, alat dan media ini sangatlah penting dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Temuan-temuan penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat dampak positif antara pengguna media pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa tersebut. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila mereka belajar menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan sifat dan jenisnya, klasifikasi media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada media auditif, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual. Nah, yang pertama media auditif. Media auditif ini adalah media yang dimana hanya bisa didengar saja. Contohnya itu radio, kaset, piring hitam, dan rekaman suara. Yang kedua ada media visual. Media visual ini lebih mengarah hanya bisa dilihat saja. Nah, contohnya itu seperti film, foto, lukisan, transparasi, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini bisa dilihat dan juga bisa didengar.
Contohnya seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Jadi ini media audiovisual itu bisa dilihat dan juga bisa didengar. Selanjutnya berdasarkan teknik pemakaian. Ada dua media. Yang pertama media elektronik dan yang kedua media non-elektronik. Media elektronik ini media yang lebih mengarah menggunakan alat-alat elektronik seperti sosial media dan lain sebagainya. Yang kedua media non-elektronik. Nah, media non-elektronik ini media yang lebih mengarah ke alat peraga untuk proses pembelajaran ini. Ada alat peraga yang dibutuhkan ketika sedang mengajar ataupun sedang melakukan pembelajaran. Nah, ini yang disebut media non-elektronik. Selanjutnya berdasarkan daya jangkauannya. Ada 3. Yang pertama, daya jangkauan serentak. Yang kedua, daya jangkauan terbatas. Dan yang ketiga, dimanfaatkan secara individual. Daya jangkauan serentak ini contohnya seperti radio, TV, video, conference. Yang daya jangkauan terbatas ini seperti OHP, slide suara, dan film. Selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Ada media audiovisual gerak. Nah, ini contohnya seperti film suara, video, kaset, dan VCD. Nah, media audiovisual gerak ini contohnya seperti film suara. Jadi ada suatu audio yang dimana bisa didengar dan bisa dilihat gambarnya seperti film suara, video kaset, dan VCD. Selanjutnya media audio visual diam. Contohnya film rangkai suara atau film strip. Yang kedua film bingkai suara atau sound slides. Yang ketiga halaman suara atau soundtrack dan sebagainya. Selanjutnya media visual bergerak dan film bisu. Selanjutnya ada media display. Ini contohnya seperti papan flanel, papan tikar, whiteboard, marker, diodrama, dan lain sebagainya. Yang media audio, contohnya audio kaset atau pita audio, compact disc atau CD piringan atau bersuara PH. Selanjutnya ada komputer. Selanjutnya ada media grafis. Media grafis ini terdiri dari gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan flanel, dan papan buletin. Nah, selanjutnya ada karakteristik media grafis. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, memperkenalkan suatu topik. Yang kedua, memberikan ilustrasi. Ketiga, menarik perhatian dan minat. Keempat, menyampaikan rangkuman pesan. Dan kelima, menunjukkan adanya penekanan. Keuntungan dalam media grafis ini yaitu sederhana, murah, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Namun kelemahannya kurang detail, hanya sebagai abstraksi dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya ada media audio. Jenisnya itu ada radio, alat perekam pita magnetik, kompas disc atau CD, piringan bersuara, laboratorium, bahasa. Nah, keuntungan dari media audio ini adalah sesuai kebutuhan mengembangkan daya imajinasi, merangsang pendengar, mengatasi batas ruang dan waktu. Selanjutnya kelemahannya adalah komunikasi satu arah, yang dimana menggunakan bahasa verbal dan verbalisme. Selanjutnya, saya sebagai calon guru mengajarkan pada peserta didik mengenai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan serta dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran mengenai media grafis. Karena menurut saya, dengan mengajarkan kepada peserta didik melalui media grafis ini bisa mempermudah peserta didik untuk menyalurkan ilmu maupun wawasannya dengan luas. Selain itu, peserta didik juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam bereksperimen menggunakan media pembelajaran grafis ini.
Di samping itu, keuntungan dari media grafis ini ialah sederhana, murah, dan mudah digunakan, mudah disimpan, sehingga memudahkan untuk peserta didik dalam melakukan proses pembelajarannya. Nah, sekian dari saya, pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.